Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beradanya saya di sini akan membawakan sedikit kultum atau ceramah ya sekitar 8 sampai 10 menit. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wakil wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Haji Muhammad Tuan yang saya hormati, yang saya takdimi, dan yang saya harap-harapkan barakah serta manfaatnya. Al-Mukarramah Umi Hajah Siti Tohiro, wabil khusus Busolid Misbahul Munir yang saya hormati, yang saya takdimi, dan yang saya harap-harapkan barakah serta manfaatnya. Yang terhormat kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Ulum yang insya Allah saya taati peraturannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat karunia kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di lokal ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman adil Islam. Ketiga kalinya beradanya saya di sini akan membawakan sedikit kultum atau sedikit ya insya Allah bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan ya, walaupun sedikit insya Allah bisa berguna lah untuk kehidupan kita akan datang. Saya di sini membawakan tema berjudul mempertahankan keistiqomahan pasca Ramadan bulan Syawal. Temanya mempertahankan keistiqomahan pasca Ramadan di bulan Syawal. Kan sekarang bulan Syawal kan? Terus saya akan sedikit lah berbagi sharing ilmu. Setelah berakhirnya Ramadan, setelah sebulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan, tentu kita merasa ada perubahan dalam diri kita, baik itu dalam sisi spiritual, kebiasaan dan perasaan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Ramadan bukanlah akhir dari perjalanan ibadah kita. Justru setelah Ramadan kita harus istiqomah mempertahankan amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan dan bagaimana supaya setelah berakhirnya Ramadan di bulan Syawal ini tetap konsisten atau tetap istiqomah. Terus bagaimana cara istiqomah dalam beribadah? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara istiqomah dalam beribadah, kita harus tahu dulu apa definisi istiqomah itu. Jadi istiqomah adalah sikap teguh, tetap pada jalan yang benar dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Serta Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang-orang berada di jalan Allah kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya istiqomah dalam kehidupan seorang muslim. Allah juga menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan bagi seorang muslim yang istiqomah. Terus di bulan Ramadan kita senantiasa melakukan amalan baik yang untuk mempertahankan keistiqomahan kita. Terus bagaimana cara menjaga amalan-amalan tersebut bisa tercapai hingga masa-masa yang akan datang, yaitu dengan cara ya itu tadi, kita harus percaya bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah. Kita berada di muka bumi ini
diciptakan oleh Allah untuk sembahyang, untuk beribadah, serta mengisi waktu-waktu luang dengan amalan lainnya. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kan kita di dunia kan menghadapi godaan dan tantangan. Bagaimana sih cara supaya kita berhasil menghadapi godaan dan tantangan tersebut setelah Ramadan? Yaitu kan setelah Ramadan seringkali kita menghadapi godaan dan tantangan lebih besar, seperti kembali ke kebiasaan lama kita atau kebiasaan lama sebelum Ramadan. Yaitu godaan tersebut adalah godaan yang sangat besar. Namun sebagai umat muslim, kita harus terus berusaha untuk menjaga amalan kita supaya tetap istiqomah di dalam kehidupan kita. Serta Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 96 yang artinya, dan orang-orang yang berusaha atau beramal, kemudian mereka dan orang-orang yang berusaha atau beramal dengan apa yang mereka usahakan, maka kami memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan ibadah dan amal lainnya akan diberi balasnya lebih baik dari Allah. Jadi misal kita melakukan kebaikan seperti membantu teman cuci baju atau membantu teman cuci CPR, suatu saat kita akan dibantu juga, karena amalan yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali ke diri kita sendiri. Misal sampai desak waktu naik motor terus kehabisan bensin, di waktu-waktu sebelumnya sampai pernah membantu seorang teman dalam hal yang terdesak juga. Sebenarnya amal-amal yang kita lakukan itu kembali ke diri sendiri. Misal Anda berbuat dosa dan kemudian Anda ditimpa musibah, sebenarnya itu karena ulah sampean sendiri berbuat dosa itu tadi. Tentunya di kehidupan dunia ini kembali lagi ke diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Jadi intinya ya harus berbuat baik lah, jangan berbuat dosa, karena dosa itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kasih cobaan, kasih kasih tantangan, itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Terus bagaimana cara menjaga kualitas ibadah dan konsisten? Kan setelah Ramadan kita bisa menjaga kualitas ibadah kita, seperti melakukan kegiatan atau melakukan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah dan amal lainnya yang itu bermanfaat bagi kita dan orang yang melihat kita. Jadi seiring berjalannya waktu kita harus terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan segala hal. Terus kan waktu Ramadan juga kita mengisi waktu dengan ilmu dan kebaikan. Jadi ya kita harus pandai-pandai mengelola waktu kita, karena kan waktu berjalan terus, tidak akan terulang lagi. Jadi ya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan mengisi kegiatan belajar, menambah ilmu sama muslim maupun non muslim. Ya pintar-pintarnya kita lah mengatur kehidupan di dunia ini, karena ya kita di dunia ini untuk kita dan untuk orang lain serta orang tua kita. Kembali lagi ke diri kita sendiri, bukan semisal sampai di pondok disuruh mondok terus belajar amalan-amalan, itu kembalinya untuk sampai sendiri, bukan untuk orang tua. Orang tua hanya memberi nafkah kepada anda terus sampai tinggal belajar aja, ya belajar terus mengamalkan serta mempraktekkan, karena ilmu itu sejatinya harus diamalkan serta dipraktekkan. Kalau tidak diamalkan dan dipraktekkan, ya sia-sia. Ibaratnya kayak saya ini udah dari MTS sampai kuliah mondok, terus saya dapat ilmu tetapi tidak diamalkan, ya itu sama saja buang-buang waktu, buang-buang energi.
Jadi ya kayak saya dulu tuh kayak sampean, ya juga kayak gini, belajar sama guru, sama ustaz dalam. Terus gantian saya mengamalkan kepada sampean. Jadi ada periode yang saling bergantian, tidak selamanya ustaz itu mengajar. Jadi kesimpulannya, keistiqomahan kita dalam beribadah tidak boleh berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Sebaliknya, di bulan Syawal adalah momentum yang tepat untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita lakukan selama Ramadan, seperti puasa Syawal, sholat sunnah, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Serta keistiqomahan adalah kunci agar kita tetap konsisten dalam menjalankan perintah Allah meskipun tantangan dan godaan terus ada. Serta Allah menjanjikan balasan yang terbaik bagi mereka yang istiqomah